kata Allah ini artinya Tuhan. Nah, sebentar ya. Maka LAI ini yang gabrul jadinya. Ketika kalimatnya seperti ini, maka sebentar kita lihat ini. Bentar ya, di keluaran berapa itu ya yang kalimatnya? Di keluaran 2 kalau nggak salah. Keluaran 2. Kejadian kok keluaran. Kejadian 3. Kita buka di kejadian 3. Ini kalimatnya menjadi salah karena LAI ini nggak tahu maksudnya menggunakan kata Allah ini di sini. Adapun ular itu paling cerdik di segala binatang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau Allah ini artinya Tuhan, di kalimatnya menjadi dijadikan oleh Tuhan-Tuhan. Ayo gimana ini ceritanya bisa jadikan jadi Tuhan-Tuhan? Ular itu saya mau bilang ya. Aduh, ya, kita bukan bahas ularnya Bu, kita yang bahas ini Tuhan dengan Allah ini. Setan itu saya mau bilang itu lagi setan dipakai dengan sebutan ular. Ya, setan itu dipakai dengan sebutan ular. Iya, saya bukan permasalahan kata ularnya Bu, saya permasalahkan kata Tuhan Allah ini. Allah di sini iya, artinya makanya kan Tuhan. tadi Bapak bilang Bapak permasalahkan kata Tuhan Allah yang dijadikan Tuhan Allah. Setan kan ini sama Allah. Aduh, saya pindah aja lah, jangan ada itu. Kita pindahin yang lain aja. Apa setan bukan berasal daripada Allah? Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya gini setan loh, Bu, itu kan malaikat Tuhan, malaikat kalau tidak salah Lucifer penyembah. Iya, yang saya tanya bukan masalah setan ularnya, yang saya permasalahkan kata Tuhan dan Allah ini. Nah, Allah ini kalian ambil dari mana? Saya udah tunjukkan di dalam bahasa Hebrew tidak ada, bahasa Aramaik tidak ada, bahasa Greek Yunani nggak ada. Di dalam bahasa Arab juga tidak ada ditemukan kata Allah karena Allah ini Allah ini ALLH ini nama Tuhan. Nah, maka kalian ini mengambil dari mana? Kalau kalian bilang dari bahasa Hebrew tidak ada. Di bahasa apalagi Yunani juga nggak ada, Aramaik juga tidak ada, bahkan bahasa Indonesia pun ini bukan bahasa Indonesia Bu. Izin saudaraku, ya, nampaknya berat sekali pelajaran itu buat adik kita Silva Ratu. Sekarang saya berikan perbandingan begini, Adinda Ratu dengerin baik-baik ya. Adinda Ratu adalah orang yang cantik jelita. Pasti cantik, orang namanya saja Silva Ratu, pasti cantik kan. Lalu saya punya istri nih. Lanjut ya, saya mau mandi dulu bentar. Ya. Saya punya istri namanya misalnya Diah. Ya. Istri saya jelek. Lalu saya agar bisa mempunyai istri secantik Ratu Silva, saya ganti nih nama istri saya dengan Ratu Silva. Nah, apakah kita hidup bertetangga nih? Kita hidup bertetangga. Saya panggil istri saya, Silva Ratu sini, didengar oleh Silva Ratu yang sebenarnya. Suaminya juga dengar. Apa enggak sewot? Orang namanya Adi kok, orang namanya Dia kok diganti ke Silva Ratu. Dari mana itu? Pasti marah, pasti kesel. Itu perbandingannya tuh. Adinda Ratu, Silva Ratu. Ya, begitu. Ya, bisa dimengerti kan, Silva Ratu kan? Bisa dimengerti Silva Ratu. Oke. Momi, selamat sore. Ada mau dibantah? Ini Momi Kristen nih. Yes, my brother. Good afternoon, my brother. Momi? Yes, my brother. How are you? Ada mau dibantah? Iya, Bang. Ada mau dibantah? Sekarang? Oh ya, itu tentang nama itu kah? Saya cuma nanya satu saja. Sebelum Muslim ada bahwa kitab suci sudah tertulis, sebenarnya siapa yang salah sih? Kalau dibilang siapa yang salah, LAI. Sebentar Bang. Kitab suci mana yang menggunakan kata Allah sebelum Al-Quran ada? Coba di mana? Karena kitab suci itu sudah muncul dari abad ke abad gitu, iya, Bang. Kitab suci mana itu Bang yang muncul dari abad ke abad itu yang menggunakan kata Allah, Bang?
Ya semua yang tertulis dalam kitab suci itu punya wahyu dengan sejarah. Iya gini bang, pertanyaan saya yang abang bilang kitab suci tadi yang muncul sebelum Al-Quran itu yang menggunakan kata Allah yang mana bang? Biar kita cek kitab sucinya bang. Kita buktikan ya, misalkan Boleh. para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Ya, di zamannya mereka, Nabi Nuh, ya. mereka sudah menyebut nama Allah itu. Di mana tertulis itu bang? Semua dalam perjanjian lama ada bang. Ya coba tunjukkan bang. Perjanjian lama bahasa apa bang? Perjanjian lama itu Pakai bahasa versi kita saja, Dek. Nggak usah pakai bahasa versi Ibrani atau Yunani karena kita orang Indonesia. Ya, bahasa Udah aslinya kan versi kita perjanjian aja. lama itu bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Ada nggak tertulis kata Allah di Buka dalam kitab bahasa suci Ibrani? biar ngasih tahu. bahasa Ibrani ya. Kalau Ya, di Bang. perjanjian Nah, lama itu bahasa di aslinya dalam Ibrani. Ibrani, di dalam bahasa Ibrani ada nggak kata Allah bang? Di perjanjian lama. Gimana? Ada nggak? Brother, how are you, brother? Tolong dijawab. Jangan macet lah. Momi kau tadi pun udah macet juga. Oh, ini pun macet juga. Lah, mana lah, Momi. And you, my Ya sudah. brother, I'm good. Iya ya, silakan dicari dulu bang ya. Aku mau mandi dulu. Nanti kalau udah dapat Ini, kabarin bang. Bang. Lanjut yang lain. Aku mau mandi dulu. Oke. Masih berani ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang Tadi Sam nih. ditombok Lanjut. itu Raja Romawi ya. Annyeonghaseyo. Ah. Were you from Iya. Korean? Saya siapa yang di bawah itu? Fokus di atas dulu bang. Kita lagi diskusi. Jika Anda ingin fokus di typing ya di typing aja. Sebenarnya iya, saya sering dengar I'm bahwa from Indonesia, not from. oh, you from Indonesia, US Jadi tadi. bisa nggak tunjukkan kata Allah yang kalian baca itu kan? Di situ kan tertulis Allah, tapi kalian sebut Allah. Nah di dalam namanya terjemahan pasti itu terjemahkan dari bahasa aslinya. Yang mana kita ketahui bahwa original teks dari Bible ini adalah dari Yunani. Nah, coba tunjukkan di dalam bahasa Yunani atau teks originalnya ada kata Allah. Bu Silva bisa tunjukkan kalau ada. Bang Momi bisa. Iya bang, makanya tadi saya bilang kata Allah itu ada sejak dari abad ke abad. Misalkan Iya. di perjanjian lama bahasanya aslinya Ibrani. Iya, Ada tunjukkan kata Allah di dalam bahasa Ibrani, itu yang kita mau. Tulisannya loh, tulisan ya, jangan pembacaannya, jangan artinya tapi tulisan. Ya, Bahasa tulisan ya. aslinya. Iya, dalam tulisan. bahasa aslinya. Aslinya di perjanjian lama bahasa Ibrani. Jangan Iya. terjemahan bahasa Ibrani perjanjian lama. Namanya Habis terjemahan. kalau memang berat itu di Islam tanya mulai di bahasa Ibrani mulai kapan, kalau misal kau berat kali kau bilang dari itu, cari mulai kapan Tuhan Hindu diambil dari perjanjian lama. Nah, itu aja. Nanti kau lebih berat lagi, itu yang Muslim aja yang lebih gampang. Tolong tunjukkan mulai kapan di Bible mana dan di kitab mana ada kata-kata Allah. Itu yang kamu tunjukkan. Jadi kita jangan itu istilahnya jangan asal ngomong, kita harus ada buktinya sesuai data. Ini disiaran langsung di YouTube. Jangan nanti ibaratnya kita diketawain, diketawain oleh netizen. Ini siaran langsung di YouTube, 2 YouTube ini, Bang Dalbu sama Baluak TV. Lanjut, Momi. jadi tulisan yang sebenarnya di Al-Quran itu Allah itu L-nya 1 atau 2? Itu Al-Quran itu udah jelas kamu bilang tadi, ada di kitab-kitab lain sebelum Islam datang. Tunjukkan. Itu yang kita mempertanyakan. Dan iya ya Saya bang, beri saya paham. waktu Saya paham. sampai kiamat, 2 menit lagi mau kiamat pun saya tunggu. Tunjukkan.
Biar Gini di ya, Bang Syam biar terarah. iya bang, saya paham apa yang abang tanyakan, teks originalnya. Yang saya simpelkan, kecuali kalau Muslim ini muncul duluan, ke Kristen muncul abad ke-7 baru Kristen memakai nama Allah, Aduh, barulah jangan lebar dulu bang. Oke ini ya. lebar. Saya Di melihat dalam, bentar ya, izin ya. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 ya, di sini ada terjemahan kata Allah. Kalau kita merujuk di dalam teks originalnya atau Greek, bahasa Yunaninya, bentar ya. Nah ini di Greek ya. Di dalam strong number-nya itu 2316. Kita buka, lihat apa sini di dalam bahasa Yunaninya, yaitu theos. Strong number-nya 2316. Artinya theos. Kok dari kata Allah, kok diterjemahkan menjadi Allah? Kalau kita merujuk di dalam KBBI juga, atau kita translate di dalam ke dalam bahasa Indonesia, kata theos ya. Kita translate di sini menjadi Tuhan. Oke, Bukan Allah. oke, sekarang saya Nah, minta ini Anda. bahasa asli Anda yang ini. Oke ya, bentar ya. Oke. Theos. Bentar. Nah, yang lucunya diterjemahkan dalam bahasa Bali. Yang lucunya diterjemahkan dalam bahasa Bali. Kok ini bisa jadi Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widiwasa? Ini gimana Bu Silpa atau Bang Momi? Oke, Ibu Silpa dulu karena dia ada anak bayi, takut nanti rumah apa Ya, ini Bang di Silpa, banned. Bu Silpa silakan. sekarang saya Nah. tantang Anda ini, saya tantang Anda. Sekarang Anda ketik nama Sebentar. Coba Oh, kasih kita saling saya. bertanya nih ya. Oh Iya, 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 coba bisa, kasih bisa. saya tulisan Saling bertanya. Sabar, Bu, sabar. tulisan Arab yang tulisan Allah coba. Ini yang saya tanyakan, yang Coba, kami tanyakan enggak, tadi, kata Allah ini dari mana? Sedangkan aku Tulisan. cek di dalam strong number-nya atau bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, di situ theos. Karena Kita sudah diterjemahkan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. jadi Allah. Ya, sudah Di diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sekarang- jadi Allah. saya tantang Abang Bahasa Siam. aslinya apa? Diterjemahkan di dalam KJV itu God. Coba Oke, God. Oke, kasih oke. saya Menjadi Tuhan. penulisan, Apakah penulisan. kata God dalam bahasa Inggris ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi Allah? Coba di translate. God Tuhan. God Tuhan? menjadi Allah. Itu dari God mana? Tuhan. Tuhan. Terus kata Allah ini dari mana? The Lord in the God. Bang, jangan bercanda sih Bang. Ini masalah iman Bang. Iya. Pasti Anda. Saya tantang Abang dulu. Momi, Abang sebentar, jangan melihat. sebentar. Saya pun mau sholat maghrib. Momi, ini Iya, iya. masalah iman. Jadi kalian mengambil jangan sempat umat bergerak, dari umat Bali bergerak, dari umat Muslim bergerak. Makanya LAI sebelum rancu ini bergerak, ini memang harus dikondisikan. Makanya Abang jadi jaga. kita kalau masalah keimanan jangan, kalau masalah keimanan jangan dipermainkan. Saya Itu bukan yang mempermainkan, itu, Bang. ya. Tapi saya Itu saya tantang, bilang aja. Bang. Bang Dalbo, ini room saya simpan sama Bang Dalbo. Saya mau sholat di sini, udah waktu sholat ya. Lanjut. Saya sholat maghrib dulu. Oke, Ada oke. moderator sini ya? Oh, ada. Apa sih izin ya? Apa Ada sih yang modal, mau Bu. ditantan? Iya, makanya saya tantang. Ya, silakan Bang Dalbo. Coba ketika semua bahasa dari Allah yang huruf Hermes. Allah itu bahasa Arab. Ya tentu sesembahan nama umat Islam.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ini Sekarang Al-Quran. Anda bawa ke bahasa Yunani. Saya nggak perlu tulisannya diartikan tulisan. Ingat tulisan. Artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak Ya, ada sekarang- selain aku. Ini. Nah kalau Anda yang ditampilkan tadi Pak Sam, itu jelas. Anda, Tuhan Anda adalah Theos, ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, itu adalah Dewa. Sekarang saya tanya saudara, Anda ini sosok nantang, nggak tahu bahasa original teks, bahasa kitabmu. Sedangkan saya paham bahasa kitab saya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Nah, coba artikan apa itu? sekarang saya Bahasa tanya Arab nggak mungkin bisa diartikan. Ini Anda menantang saya. Oke. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Coba diartikan bahasa Indonesia. Kenapa Anda, saudaraku, pakai bahasa Arab dengan saja, sedangkan bahasa alamnya Indonesia Anda terjemahkan ke bahasa Aramik, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Coba. Diam dulu Bang. Silakan Bang. Silakan Bang Said. Ya, sebelum saya pamit, izin adik-adik Silva Ratu dan Mumi, di sini kalian banyak diberikan pelajaran kepada saudara kalian, umat Muslim. Ya, ingat bahwa bagus kalian fanatik dengan agamamu, bagus sekali. Namun kita di sini semua belajar. Resapi itu dulu, catat itu dulu, baru nanti didiskusikan dengan pendetanya. Kalau di sini dengan ilmu adik-adik itu nggak akan nyampe membahas ini dengan saudara-saudara kita umat Muslim, nggak nyampe. Kita harus menyadari itu adik-adik ya. Bang. Makanya, Bukan saya ya. potong. Bukannya tidak nyampe. Coba terjemahan semua ke bahasa Aramik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Baik. Iya, Sebelum iya deh, saya ini, ya tunggu Kita dulu, terjemahan dalam semua Pusip Pak. bahasa. Tenang dulu. Ya tenang. Izin pamit. Umat Islam, izin Bansar. Umat Islam di seluruh muka bumi ini, dimanapun mereka berada, apapun bahasanya, tidak pernah berubah nama sesembahannya. Di Perancis ada umat Islam di sana, sesembahannya tetap Allah. Allahu Akbar tetap. Begitupun di Cina umat Islam yang ada di Cina tidak pernah berubah. Nah Anda di mana berada, nama Tuhan Anda berubah. Di luar negeri tidak ada Kristen yang menggunakan nama Allah, tetapi di Konoha pakai nama Allah, itu pun diartikan aneh-aneh. Kalau boleh sebentar Pak. Misalnya kalau dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina sebutan Allah itu apa ya? Enggak pernah. Allah itu dalam tidak bahasa- bukan terjemahan, dalam itu bahasa proper. mereka, sebutan Dengarkan, Allah itu apa? dengarkan Bu, Bahasa dengarkan, Mandarin. dengarkan dulu Bu, Bahasa dengarkan ya. Mandarin. Allah itu bukan jabatan, itu proper name. Ya, dimanapun orang Cina kalau ada Islam di Cina itu nama, ketika dia menyebut nama Tuhannya itu Allah. No, Pak. Tidak pernah berubah. Dia pasti menggunakan kata nih artinya Tuhan nih. Kalau Tidak ada, tidak Pak, ada. coba cari Ketika kata Tuhan mereka dalam bahasa melaksanakan Mandarin. Kalau tidak sholat, salah, nih. di mana Bu? Coba Di Pak mana? Google cari Di bahasa mana? Mandarin Kau atau pikir bahasa Cina. kami Kalau tidak punya salah, nih. kawan-kawan dari Cina sering bergabung di nggak Komal salah. ini? Sering dia. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah. Berarti Di kan dalam mana? bahasa Jangan Indonesia kalau itu nggak salah, Tuhan. jangan katanya. Iya, Coba Ibu coba, buktikan. coba Ya, dicari, coba siapa dicari. di Coba dicari, negara Mbak. mana yang menggunakan? Iya, silakan Ibu yang buktikan, bukan saya. Saya lagi Ibu saya kan lagi menuduh. kerja.
Masalahnya ibu menuduh di Cina tidak menggunakan kata Allah, umat Islam di sana tidak menggunakan kata Allah, menggunakan kata nyi. Di mana, Bu? Bahasa nggak mungkin kan di sana mereka menggunakan Ya apapun Allah. bahasanya, Al-Quran Harus itu nggak menggunakan boleh. bahasa mereka. Kita aja ngomong dengan bahasa Oh, Inggris saja tidak, kita tidak nggak ada. tahu. Itu Kristen, Bu. Itu Kristen. Dengar, Kalau Bapak, Islam tidak dengar, boleh. Dengar ya Pak ya. Sebentar saya bicara sekali saja, setelah itu saya nggak bicara lagi. Oke. Surah. Dengar. Kata Tuhan atau Allah itu dalam versi semua bahasa itu berbeda. Bahasa Indonesia beda, bahasa Indonesia tetap Allah. Bahasa Arab beda, bahasa Cina beda, Jepang beda. Tidak sama, bahasa Belanda Ya. beda. Polandia berbeda Dari juga, mana Polandia Ibu tahu berbeda itu? juga. Dari Tapi mana? tetap diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia tetap Allah atau Tuhan. Seperti itu Pak. Itu Di aja mana itu itu? aja. Itu aja. Kristen. Nggak Itu mau yang lagi, Pak. Ibu jabarkan itu versi Kristen. Nah kalau versi Kristen, No, memang Pak, seperti no, itu. Pak, no, Pak. Di Saya kan mana sudah Kristen sebentar, berada Pak. di Saya situ jadi bilang, benalu, perusak bahasa agama Tuhan orang atau lain. kata Tuhan, sebutan Tuhan itu Begitu dalam Bu. semua Kalau versi bahasa Islam, itu dia berbeda. dengarkan katanya gantian. Ya dengarkan. Polandia Nah dia kalau menggunakan Islam Bu, bahasanya diartikan iya. ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan atau Allah seperti itu Pak. Polandia, saya berikan contoh ya Polandia. Dia berbicara dalam bahasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap Tuhan atau Allah seperti itu Bapak. Nah itu Allah. Kalau itu Kristen memang begitu Bu. Namanya juga ular beludak. Di mana dia berada di situ dia merusak. Contoh tadi itu Pak Saril itu orang Bali Bu. Dia Hindu. Nah ketika ada Kristen di Hindu menggunakan nama sesembahan orang Bali. Paham? Nah kalau Islam tidak akan. Karena tidak boleh dirubah. Tidak boleh. Pak, dengar ya, Ya, saya tidak sekarang di bisa Bali, saya di Islam Bali, dengarkan saya di dengarkan Bu. Bali. Ibu Saya kalau masuk ke gereja mau yang nipu orang- nanti di gereja, kalau di sini bukan tempatnya Bu ya. Nah kalau Islam dimanapun apapun bahasanya tidak boleh mengganti ya, mengganti tidak boleh. Ya apalagi dia melaksanakan ritual ya, namanya ritual, dia menyembah atau sholat. Allahu Akbar tidak akan mungkin ketika dia di Jawa. Allah begitu gede loh. Ya kan enggak boleh. Tetap Allahu Akbar. Di Mekah Allahu Akbar. Di Cina Allahu Akbar. Tidak akan pernah berubah nama sesembahan umat Islam dimanapun dia berada, apapun bahasanya. Makanya umat Islam kenapa serasi ketika dia berada di Mekah, serasi sholatnya, serasi dia itu. Padahal seluruh ya hampir semua negara, bahasa negara ada di situ. Ketika umat Islam melaksanakan yang namanya haji, ya semua penjuru ada di situ Bu. Apakah mereka bingung? Tidak pernah bingung. Karena Islam itu ketika dia ibadah itu tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Tidak boleh. Ada tuntunannya, ada pedoman. Tidak boleh. Dimanapun berada, nama Allah itu tidak pernah tergantikan. Ya selama dia Muslim. Kalau Kristen ya seperti itu. Tetapi saya maklumi. Karena rata-rata ya umat namanya juga umat terjemahan. Dimanapun dia berada, pasti di situ dia Nggak mungkin pakai bunglon. nama itu, pasti pakai nama mereka kan? Apa aja Bu? Ini kita di sini Bu pakai data, bukan pakai nyongor. Nah beriman itu Bu, kalau di Islam ya kita menggunakan akal. Apalah takilun, apalah tasakkarun. Kita harus mengerti, berakal. Bukan imani saja. Saya akan buktikan kepada Allah satu poin. Apalagi kamu mau buktikan, saya akan buktikan. Ya kalau kamu mau membuktikan berdasarkan bahasa Arab, ya karena kata Allah ini berdasarkan bahasa Arab. Ya silakan. Innani anallahu la ilaha inna ana fa'buduni. Silakan Anda artikan. Saya akan pakai dalil ya Pak.
Iya, silakan Anda artikan. Makanya Innani sesembahan anallahu la ilaha illa ana itu sesembahan fa'buduni. tuh. Silakan diartikan. Bapak, itu saya paham, itu sesembahan. Silakan diartikan. Makanya sesembahan Iya, Kristen tidak silakan sama Bang, dengan diartikan. sesembahan Muslim. Boleh, Kenapa boleh tidak kita sama, Bang? sombong, Pak, kalau kita menguasai bahasanya. Jangan sombong hanya berdasarkan modal terjemahan. Makanya itu ketika berhadapan dengan kaum Yahudi Yudaism, ditwingin, tweet. Tahu ditwingin? Tweet. Karena Anda mengeritik berdasarkan terjemahan dengan yang punya kitab. Begitu. Saya katakan samamu. Coba Anda terjemahkan kepada saya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Silakan. Terjemahkan coba bahasa Indonesia. Ya memang benar, memang sesuai. Apa? Jangan ketawa dulu, maksudnya diam dulu. Kamu mau terjemahkan itu, kamu bukan orang Arab ya, Dek. Kamu ini orang Ini Indonesia loh, bukan ini orang Arab. Al-Quran saya. Anda menggunakan bahasa Yunani. Saya bukan umat terjemahan. Makanya pada Nah, ini yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Satu-satunya umat terjemahan itu adalah Kristen. Sebentar Bapak. Yahudi Dek, tidak. sebentar, saya satu-satu. Yahudi yang ada Yudaism, yang ada di Indonesia dia menggunakan Talmud. Itu bahasa asli, bahasa Ibru. Anda ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi bahasa Yunani. Otaknya di mana? Al-Quran sudah diterjemahkan loh ke dalam bahasa Indonesia. Otaknya di mana? Pakai akal dong dikit. Al-Quran sudah diterjemahkan loh ke dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak Dari salah. mana? Sudah Pak, Dari mana? Pak, saya kerja 9 tahun di perpustakaan. Saya tahu, saya pegang Al-Quran Pak. Iya, Oke. tapi terjemahannya Oke. Terjemahan Diterjemahkan ke itu dalam bahasa bukan Indonesia Al-Quran. agar Tunggu orang dulu. Indonesia yang Ini tidak karena paham tentang 9 bahasa tahun Arab, mereka bisa kerja. mengerti. Oke. Seperti itu, Pak. Saya tunggu dulu, Nggak salah sih. Pak. Kamu hanya seanggap aja mohon maaf sebesar-besarnya. Anda ini seanggap aja lelucon, bukan lawan dialog. Kecuali ada memang Kristen yang punya otoritas berdialog, ya baru Anda selempar di kubuk derita. Kalau tidak ada, iya, saya harus sombong di hadapan orang sombong, Pak. Bukan sombong, Ya. Pak. Iya, kalau tidak sombong silakan dibaca. Bu, Saya ini akan Al-Quran, pakai Bu. dalil. Iya, silakan dibaca. Al-Quran ini. Iya, silakan dibaca. Iya, silakan dibaca. Ini baru Al-Quran. Iya sih, Pak, Ya, dibaca. Al-Quran. Iya, dibaca. Dibaca. Ini kita ini bukan umat terjemahan, Pak. Kalau terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran, itu terjemahan. Itu Anda harus pahami. Makanya kitab pandai itu tidak bisa dikatakan firman Tuhan karena terjemahan. Paham? Saya mau menyampaikan dengan dalil. Makanya Dalil apa ya? Silakan. Dalil paham Kristen congor tidak lagi di sama dengan bawah. Muslim. Kenapa? Kristen Lanjut, itu Bang Teguh. Kristen itu menyembah yaitu bahasa roh. Artinya bahasa roh itu segala bangsa akan menyebutnya di dalam bahasa roh. Beda dengan Muslim. Kenapa beda? Muslim bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dan menyebar ke seluruh dunia bahasa yang izin dulu, beda dengan Iya, Kristen. silakan Anda. Kristen. Iya, Di Belanda ya bahasa Belanda. tunggu Di dulu, Indonesia Mam. bahasa Inggris. Di Indonesia ya bahasa Indonesia. Iya, Di saya Jepang ya simpel bahasa pertanyaan saya. Satu kata aja. Silakan Anda sampaikan kepada saya cara bahasa roh. Coba. Bahasa roh, Pak. Bahasa roh itu berasal dari Allah. Jadi manusia Iya, tidak bisa mengerti. silakan Pak. Silakan. Contoh saya berikan ini. Ini Budi, apa bahasa rohnya? Ini Kristen ini kadang-kala cuap-cuap. Itu misteri Tidak Allah. berpikir dia. Coba, Itu ini misteri Budi, Allah. bahasa rohnya apa? Itu misteri Allah. Saya tanya, Budi ke pasar, apa bahasa rohnya? Sebentar ya, saya Ini yang Kristen ini boleh asal ya, Budi. boleh ya. Dia Boleh tidak ya, berpikir saya bilang ya. dampak. Boleh ya, saya bilang ya. Apalagi Bu, tenang dulu, ini Kristen ini mantap ya kerjasamanya ya.
Beleng-belengnya ini betul-betul konflik betina dengan jantan. Makanya saya Saya sudah bilang katakan, sesembahan ini Kristen Budi, tidak sama dengan bahasa rohnya Muslim. apa? Bahasa rohnya apa, Bang? Ini Budi, bahasa rohnya apa? Itu bahasa Dengar dulu, Pak, ya. itu kebenaran Boleh dalam saya Bible. bicara? Ya tunggu Pak, dulu, termasuk Bu. kalau mau Biarkan menjelaskan dulu Bible, jantannya. Kristen yang menjelaskan, Pak menjelaskan Al-Quranmu, kami menjelaskan Bible kami. Simpel. Iya, saya Bahasa bertanya. roh Anda itu kan bahasa berbicara yang bahasa dipakai roh. untuk Saya berbicara bertanya, dalam ini semua Budi bahasa. atau Budi ke pasar, bahasa rohnya apa? Apa bahasa rohnya? Nah, bahasa roh itu mereka bisa berbicara dalam Iya, bahasa tunggu lain. nanti, Bu. Biarkan dulu jantannya yang bicara. Bahasa roh. Bahasa roh adalah misteri Allah. Kenapa? Ya Allah itu Iya, ini Iya, Budi. Bahasa rohnya apa? Aduh, Pak diam dulu. Boleh saya masuk biar saya Bang setelah Teguh, itu saya mau keluar ya Pak ya. Sebentar ya saya mau keluar. Biar Ya, saya lanjut bisa dulu, bicara lanjut dulu. sebentar Saya mau sedikit ya. sholat. Siap. Saya contoh salah satu ya. Apa itu Bang yang mau dicontohkan Bang? Oke, misalkan saya memperkenalkan nama pakai bahasa Inggris. My name is pakai bahasa Cina lain, pakai bahasa Irlandia lain, pakai bahasa Jepang lain, pakai bahasa Portugal lain. Itulah sesembahan Kristen, bahwa bahasa roh itu misteri Allah, tidak bisa manusia ketahui sampai ke sana. Jadi paham Pak? Oke. Jadi kalau Muslim menjelaskan Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab. Jadi memakai di seluruh dunia bahwa bahasa satu-satunya adalah Arab. Tetapi sesembahan Kristen bedanya di situ Pak. Oke. Ya, aku tanggapin Itulah ya Bang ya. bahasa roh. Boleh, aku tanggapin sedikit Bang ya. Nah, kenapa Islam itu tetap mempertahankan bahasa asli Al-Qur'annya dengan bahasa Arab? Ketika kami pergi, contoh ya, analogi ya, ketika saya pergi ke Filipina, contoh bahasa yang sukar kita pahami ya, saya membacakan surat Al-Fatihah di sana. Maka Muslim-Muslim yang ada di Filipina, maka mereka mengetahui bahwa yang kami baca adalah Al-Quran, surat Al-Fatihah. Seandainya Kristen Indonesia pergi ke Filipina kemudian membacakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dilempar batu Pak, dikirain apa itu? Karena mereka nggak tahu itu firman Tuhan atau bukan. Nah kalau kami beda, mau kami ke Cina, mau kami ke mana ya, bahasa yang susah itu lagi, ke Cina, ke Korea, ketika kami membacakan surat Al-Fatihah, maka Muslim yang ada di sana semua mengerti, oh itu surat Al-Fatihah. Mereka memahami itu. Nah kalau abang pergi ke Thailand, bacakan Yohanes 1 ayat 1 dengan bahasa Indonesia, mereka nggak peduli itu. Nah, itu perbedaannya bang. Silakan. Apalagi mau tanggapin? Tapi lagi abang ya. Ya kan? Oke, abang mengatakan bahwa saya Indonesia ini, saya membacakan Bible secara bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau saya pergi ke Inggris, ya di sana dibacakan bahasa Inggris lah, bahasa Inggris, dan umat yang dari Indonesia yang mengikuti acara berdoa itu. Bukan berarti saya dari Indonesia, saya pergi ke Inggris, saya yang memimpin. Saya pergi ke Belanda, saya jadi Belanda. Bukan gitu, Pak. Itulah bahasa roh, ajaran Kristen, bahwa Berarti di dalam bahasa roh itu berbeda-beda, tetapi satu suku, satu bangsa menjadi. Oke, saya paham. Jadi artinya begini Pak ya. Artinya Bible Anda yang berbahasa Indonesia ketika dibawa ke Amerika nggak laku ya Pak ya? Kenapa nggak laku? Karena mereka nggak ngerti apa yang ditulis di dalam itu. Iya, tapi kalau bahasa Inggrisnya di Indonesia kan sama saja. Ya, sekarang Bapak menggunakan Bible bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia Pak. Ya, sekarang Bible Bapak bawa ke Thailand ya. Bapak kasih sama orang Thailand, sama Bapak bilang ini firman Tuhan. Mereka percaya nggak? Oke. Nggak, jawab dulu Pak. Mereka kira-kira percaya nggak? Percaya nggak itu firman Tuhan? Di sini. Tetapi tulisan dalam bahasa Thailand sesuai dengan bahasa Indonesia kok. Apa salahnya Pak? Bible Hanya yang beda Bapak itu. Gini Pak, berarti artinya begini Pak, artinya Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Artinya begini Pak, artinya Bible Bapak yang Bapak pegang berbahasa Indonesia, ketika Bapak bawa pergi ke luar negeri tidak laku di sana karena tidak dipakai oleh mereka.
Nah, Makanya Pak, perbedaan dengan Al-Quran, Pak. Sebentar, Pak. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran kami beli di Indonesia, kami bawa ke Amerika, ke Thailand, ke Filipina, ke Hongaria sana, mereka tetap menerima itu karena mereka tahu inilah firman Tuhan karena tidak pernah berubah. Begitu loh, Pak. Semua orang muslim di seluruh dunia bisa membaca itu. Nah, ketika Bapak membawa Bible Indonesia, Bapak bawa ke Thailand saja, orang Thailand udah ini apa ini? itulah Mereka bedanya Pak. nggak akan percaya. Itulah perbedaannya Bible, kitab suci kita. Karena kitab Karena suci Kristen kami itu kemanapun memakai kami bahasa bawa roh, tetap. Pak. Saya sekali lagi Coba, saya tegas ya Pak. coba, Misalkan coba saya bahasa bawa bahasa Indonesia pergi ke Inggris, di sana dibacakan bahasa Inggris sesuai dengan Bible Pak. Diterjemahkan juga sama dengan bahasa Indonesia lurus-lurus Pak. Kecuali Iya. bahasa Inggrisnya Sekarang saya lain, tanya. terjemahannya lain Pak. Sekarang saya Itu- tanya gini, Pak. Ah, itu baru Sekarang Pak sekarang protes. saya tanya, Pak. Bible Bapak berbahasa Indonesia itu ketika Bapak bawa ke Amerika, terus Bapak berikan kepada Kristen di Amerika itu, mereka terima nggak itu? Kira-kira itu Bapak bilang Iya. ini firman Tuhan loh. Iya, yang mereka bacakan itu bahasa Inggrisnya, tetapi isinya Iya, sama bahasa saja Pak. yang saya tanya bahasa Indonesia ini, mereka terima nggak yang bahasa Indonesia ini di sana? Ya yang bahasa Indonesia, saya Indonesia yang memahami. Iya, artinya di Amerika satu menit. Sebentar satu Tapi, menit. Mohon satu nih, poin untuk Bang. yang ditanya sama sama Tengku, Bible Indonesia bliblos dibawa ke Inggris. Apakah orang Inggris percaya itu firman Tuhan? Itu yang ditanya, bukan ke orang Indonesia. Itu yang dipertanyakan. Kau jawab, jangan plimplang. Sakit kepala. Lanjut. Iya, bedanya Iya. di situ. Saya Nah, paham Pak. memang di situ bedanya, Pak. Memang orang Inggris tidak akan memahami bahasa Indonesia, tetapi isi Iya. dalam tulisan sama. Inggris terjemahan ke Indonesia sama, Indonesia ke Saya Inggris nggak tanya sama. Itulah terjemahannya, Pak. bahasa roh. Saya nggak tanya Itulah bahasa terjemahannya. rohnya Yang saya Kristen. tanya, Ya, makanya kita beda apakah jauh. Bible gini loh, Dunia Pak. kiamat pun kita tidak akan pernah sama, Pak. Sebentar, Dunia sebentar, Pak. kiamat pun Ini loh, kita Pak. tidak akan Gini sama, loh Pak. maksud saya, Pak. Artinya Bible yang Bapak pegang yang berbahasa Indonesia itu ketika Bapak bawa ke Amerika nggak laku di sana. Perbedaan dengan Al-Quran. Al-Quran kami beli di Indonesia, kami beli di Arab, kami beli di Hong Kong. Ketika kami bawa kemanapun tetap laku karena Oke, semua saya Muslim tanya yang abang ada di saat, seluruh dunia kalau bisa abang membaca. kalau abang pintar ya, abang orang pintar, izin saya masuk tanya sedikit, satu boleh? saja, simpel ya. Ketika bahasa Arab dijelaskan ke bahasa Indonesia sesuai dengan tulisan di dalam Al-Quran nggak? Abang jawab saya sekarang. Ya, sesuai. Oke, ketika bahasa Arab dibawa ke Inggris, Ya. bahasa Inggrisnya terjemahannya sesuai nggak dengan Al-Quran? Sesuai kan? Ketika Al-Quran dibawa ke Inggris, mereka tetap membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, Pak. Nggak pakai Dengan bahasa Inggris. bahasa Arab. Itulah Tetap bahasa bedanya Arab. kita. Karena Kristen itu Ya. pakai bahasa roh. Ketika Ya, saya bahasa pergi rohnya ke mana? Inggris, Bahasa rohnya mana, Pak? oke, bahasa roh ya, saya buktikan ya. Ketika gimana? saya dari Indonesia, saya Ah. pergi ke Inggris, di sana merayakan misa, misalkan di gereja, ya. Kami menyesuaikan dengan orang Inggris, tapi Enak isinya kemana-mana beda, ini. isinya tetap sama. Nggak nyambung, nggak nyambung. Memang Izin Nyambung. masuk sedikit, izin masuk sedikit. ditanya nasi, Silakan, kamu bilang Bang Wo. ikan. Apa yang disampaikan, Bang Wo? Bang Momi sebentar ya, Bang Wo mau menyampaikan sesuatu, silakan. Apa, Wak? Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Momi nih, saya minta ditebak aja. Tadi kan dibilangnya di mana-mana bisa mengerti. Ini saya pakai bahasa saya ya. Cuma tebak untuk di Bible ya, Saya pakai bahasa saya. Abang bisa enggak kira-kira mengartikannya? Sesuai atau tidak? Tapi Oke, saya pakai bahasa saya, bisa tidak? Itu yang saya tanyakan. Gini aja bang, jangan ditebak, ditebak artinya, tapi abang suruh tebak dia itu ayat berapa yang dibacakan ya. Ya, Gitu. maksud saya begitu bang. Ya, itu maksud saya. Coba, silakan. Nah, Justru itu saya sudah bilang dari tadi, sesembahan Kristen itu bahasa roh, dan sesembahan Muslim itu sudah. bahasa Arab Ya, sudah, untuk ya. seluruh dunia. Sudah, sudah. pakai- Nggak nyambung ini, Bang. Kalau- Nggak nyambung, Bang. Kalau bahasa Nggak roh nyambung, itu nggak bang, nyambung ini. Iya, kalau bahasa roh Mohon bang, di izin. Muslim itu kan kita ngomong Oke. sama hantu bang, karena hantu Saya itu contoh ya, roh-roh jahat. Kamu orang Jawa ya, kamu Ah. orang Jawa, kamu pergi ke Jakarta, kamu harus menyesuaikan dengan bahasa Jakarta dong. Orang kena. Ya, izin turun. Gini, Pak Mom, izin, Pak Mom, Anda seumpamanya Anda orang ini ya, orang Jawa, dan ada Kristen di Bugis.
Nah, Kristen di Bugis ini hanya contoh ya. Nah, Kristen di Bugis menggunakan Bible bahasa daerahnya. Nah, ketika pendeta yang ada di Bugis dia membaca, padahal panduannya di situ disegerakan berdiri. Nah, Anda malah baring. Kenapa? Karena Anda tidak memahami apa yang disampaikan pendeta itu, tidak mengerti. Nah, kalau Al-Quran, tunggu dulu Bang. Nah, jangan ini kekurangan Kristen ya. Nafsu yang menjawab. Nah, kalau Al-Quran, nah dimanapun umat Islam beribadah, ketika mengangkat tangan Allahu Akbar serentak, Anda bisa melihat ya di Mekah ketika musim haji, mereka itu serasi semua. Kenapa? Karena satu bahasa. Nah, kalau Anda ke India, pendetanya orang India, Anda masuk bergereja di sana, mungkin orang pendetanya di situ disuruh joget, Anda malah jungkir. Saya paham, kan Pak Dalbo. nyambung nantinya. Karena kenapa? Patokannya berdasarkan bahasa masing-masing. Nah, itu yang disampaikan tadi Bang Teguh. Seandainya Bible Indonesia dibawa ke Inggris, orang Inggris menjadikan Bible Anda itu bungkus kacang, Pak. Kenapa? Dia tidak mengerti dia. Ini apa ini? Tapi isinya Nggak sama, ngerti dia. Pak. Isinya sama, Pak. Apapun isinya itu mereka nggak ngerti. Tapi sama, itulah bahasa roh. Itulah Apapun Kristen. isinya dia tidak ngerti, Pak. Bacanya Itulah nggak tahu. luar biasanya Kristen, Pak. Apanya yang luar biasa kalau nggak ngerti, Pak? Apanya Ini- yang luar biasa? Padahal lo sabar, bukannya saya membantai ya. Makanya sesembahan Kristen memakai bahasa roh. Artinya, Apalagi saya contohkan, ada kan Kristen di Arab tuh. Saya tunjukkan Bible Arab. Apakah Anda bisa baca? sekarang Tunggu dulu. Saya tunjukkan satu aja. Ya, satu aja. Oh, Bible ini, Pak. bahasa Iya, Arab saya nggak paham. sabar, saya tunjukkan. Ini Kalau Bible Inggris boleh. Bible Arab loh. saya tidak paham, Pak. Arab saya Ini tidak paham, Pak. Bible ini, Pak. Bible ini. Coba Bapak baca. Kalau Inggris boleh, Pak. Ini nih Bible. Paling Biasa Anda boleh. robe-robe ini injak-injak ini, Pak, para pembenci umat Islam. Pak, paling dia injak ini, padahal yang dia injak Bible. Saya Itu. sudah jujur kalau Inggris boleh. Kalau Arab saya Pasti tidak Anda paham. injak-injak berdasarkan kebencian, padahal yang dia injak itu Bible-nya. Karena menggunakan bahasa Arab. Nah, itu yang disampaikan tadi Pak Teguh. Seandainya Bible Indonesia dibawa ke Amerika atau di Inggris, apakah mereka percaya bahwa ini firman Tuhan? Saya jamin nggak percaya mereka, karena nggak tahu, nggak ngerti dia. Apa ini? Ini jadi kambungkus kacang aja. Oke, saya tantang Pak Sekian Dalwo ya. dan terima Oke, kasih. saya paham. Selamat datang Artinya- di kebetulan karena pendeta Dalwo mau makan malam. Satu Artinya- sebentar, Pomi, biar terarah. Kamu itu nggak nyambung sebentar. Tolong di mute yang suara anak kecil, tolong di mute. Jadi gini, yang ditanya A, kau jawab A, jangan kau jawab B. Makanya jangan modal kau imani. Semua Tuhan orang kalian ngambil, yang ada ngeyel. Yang dibilang itu, apakah kau contoh di sini orang Muslim? Kau di sini contohnya kamu orang Kristen. Kau masuk ke gereja lain, bisa nggak masuk? Itu yang dipertanyakan. Ibaratnya begitu. Bible kau di Indonesia, kau bawa ke Afrika, waktu masuk ke gereja sama nggak Bible kau itu? Itu yang dipertanyakan. Makanya perlu original text. Bukan bahasa ini, bahasa roh. Kalau kau bilang bahasa roh, aku diam, tahu nggak? Aku yang nggak ngomong. Jangan cerita bahasa roh. Siraba-raba apa itu yang ditanyakan? Itu yang kau jawab. Biar kita nyambung, teredukasi. Ini disiarkan 3 YouTube loh. Kamu mewakili Kristen yang di atas. Balwa TV, Dalbo, Ustadz Sugi. Ini jangan, kau mewakili Kristen loh. Jawab yang jelas, jangan pimplang. Lanjut. Oke, Pak.
Assalamualaikum. Kenapa saya mengatakan bahasa roh? Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Karena di dalam Bible bahasa roh artinya dari berbagai suku dan bangsa menjadi satu di dalam bahasa roh. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Ya, ada bahasa dalilnya rohnya di mana? dalam Bible. Ya, Ada gimana dalilnya, bahasa roh Pak. tuh? Kalau Ya, gimana bedanya bahasa roh sama itu gimana? Muslim, kalau Muslim pakai bahasa Arab ke Indonesia, disebarkan ke seluruh dunia, nama sesembahan itu tidak diubah. Tetapi beda dengan Kristen. Kristen kenapa memakai bahasa roh? Kristen menyesuaikan, misalkan saya dari Indonesia ke Inggris, saya menyesuaikan dengan orang-orang Inggris. Saya Atau dari gini aja sih Inggris deh, ke Pak. Cina, Gini aja saya deh, Pak. menyesuaikan dengan Cina. Saya dari Cina ke Singapura, saya menyesuaikan dengan bahasa Singapura. Gini Itulah aja deh, Pak. beda Gini aja sesembahan deh, Pak. Kristen Gini, sama Pak. Pak, orang Muslim. Al-Quran kami menggunakan bahasa Arab. Bahasanya Arabnya mana ini? Nah, Bapak tadi mengklaim bahasa roh. Coba tunjukkan bahasa rohnya, Pak. Saya punya Al-Quran dengan berbahasa Arab, bahasa Arabnya ada. Nah, Bapak tadi bilang kalian menggunakan bahasa roh. Coba tunjukkan roh. Oke, apa yang Bapak sampaikan, saya paham artinya nama sesembahan Muslim itu tidak diubah satu Yang huruf saya pun. tanya, Pak, bahasa rohnya mana, Pak? Saya, Mana dia? saya sudah jawab tadi. Ya, mana Sesembahan bahasa di dalam rohnya? Bible. Bahasa roh itu artinya mempersatukan perbedaan dari suku dan Walah, nggak bangsa. nyambung. Misalkan saya perkenalkan nama dengan bahasa Inggris, my name is. Saya perkenalkan nama dengan bahasa Indonesia, nama saya adalah bla bla bla. Nggak, Itu gini, saja beda, Pak. Kalau Ya, beda Pak. dengan sesembahan Muslim, satu nama untuk seluruh dunia, bahasa Arab. Bang Sholat Naga, dilanjut dulu Bang Naga. Ini masuk sholat maghrib. Aku mau sholat maghrib bentar, Pak ya. Jangan usah kemana-mana, Pak ya. 10 menit saya Ya, sholat betul, maghrib betul, dulu. betul. Betul, waktu yang ya waktu Aceh, betul. Jadi beda, Pak. Sampai kiamat pun kita tidak nyambung. Sebenarnya bukan nggak nyambung, kalian itu sebenarnya agamanya nggak pede. Kenapa saya nggak bilang pede? Masa Tuhan orang kalian ngambil semua, Tuhan Bali kau ambil, di mana negara kau hidup kau ambil Tuhannya. Kenapa nggak pede langsung dengan Theos, dewa langsung itu kan? Kenapa nggak pede? Kenapa sembahan-sembahan orang kalian ngambil? Apakah agama Kristen itu harus tidak pede dengan Tuhannya sendiri, harus mengambil Tuhan-Tuhan orang? Itu yang perlu. Masa kalian udah ngambil yang mayoritas, yang minoritas pun kalian ngambil, kalian curi. Sang Yang Widi, Sang Widiwase. Kenapa sih kalian nggak pede? Theos atau Tuhan kalian Yesus saja semua. Kenapa harus mengambil semua sembah-sembahan orang lain? Kurasa kalian di Cina, Tuhan Cina pun kau ambil. Di Jepang, Tuhan Jepang pun kau ambil. Pedelah dengan diri sendiri. Kenapa? Itu yang perlu Pak. yang kau jawab. Oke, Pak. Saya tanya Pak secara jujur. Di situ semua itu adalah saudaramu. Di situ akan bersatu dalam bahasa Arab enggak? Dengar dulu, kamu tahu arah. Yang saya tanya A, jangan kau jawab B, jangan kau bawa putar. Yang saya tanya, kenapa Kristen ini mencomot semua Tuhan orang? Apakah